terlambat. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan sesuai jadwal. Nanti Asian tolong diingatkan saya Asian ya. Baik dok. Untuk diingatkan ya. Ya dok. Ini kan masih awal-awal, ada kendala nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan mulai topik pertama yaitu diare ya. Diare nanti slide-nya boleh saya kasih Masian ya, nanti boleh dibagi-bagi sama kawan. Nah, diare tetap Ya dok. bisa dengar suara saya ya. Jadi diare itu masih Bisa dok. perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena masih banyak masalah akibat diare. Dan data yang terakhir ini 2007, data yang lebih up to date juga mengatakan bahwa diare itu tetap jadi penyebab kesakitan dan kematian. Biasanya urutannya 1, kalau enggak 2 gitu, bro. Dia ganti-gantian sama pneumonia. Kadang jadi antara 2 ini. Oke, jadi kemudian satu lagi ada gastrointestinal disorder. Ini adalah yang nomor 4 ini, gangguan kelainan gastro secara umum. Oke. Nah, kapan yang kita maksud diare itu adalah jika volume air, jadi volume tinja lebih besar dan banyak air, itu encer, bahasa kita buang air besar encer itu termasuk diare. Oke, jadi akan terjadi penambahan volume dan konsistensi. Nomor 1 paling penting, konsistensinya. Kalau misalnya pun buang air besarnya banyak, tetapi ampas masih banyak, itu pada bayi atau anak masih normal ya. Nah, kemudian karena banyaknya air disemprot ke saluran cerna, akan menyebabkan hipersekresi dan tentunya nanti gangguan dari absorpsi makanan atau nutrien atau bahan gizi, kita sebut malabsorpsi. Nah, ini malabsorpsinya akan dihubungkan dengan peristaltik ya, gerakan usus makin cepat, kemudian area absorpsinya menurun dan nanti akan terganggu dengan osmolaritas. Jadi, tentunya osmolaritas bahan yang masuk ke mulut. Bahan masuk dari mulut, kalau bayi nanti susu ya, kalau anak lebih besar dia makanan. Itu akan kita bahas pada topik selanjutnya. Nah, diare ini kalau menurut WHO ada pembagiannya dulu umum 3 ya, acute watery diare, kemudian ada dysentery dan diare persisten. Jadi ada 3 dan satu lagi ada diare dengan gizi buruk. Nah, jadi boleh dilihat ini bahwa sedikit berbeda. Halo? Halo, ini Dr. Supri. Sorry ya. Bukan Asian, telepon Asian. Ya dok. Nomornya sama, ini pasien nggak apa-apa kasih angkat. Masih bisa dengar ya, nanti kalau nggak dengar kasih tahu Asian ya, di miss call aja Ya ya. dok. Baik dok. Ya. Oke, nah ini ada satu lagi yang ciri khas di ilmu anak, kesehatan anak adalah pada bayi ya, bayi terutama dapat ASI, nanti ada kasusnya dia sering-sering buang air besar, bisa sampai 5-6 kali, ada yang lebih 10 kali, tapi kalau dia bayi kecil dapat ASI eksklusif, itu tidak termasuk yang kita maksud diare yang tadi ya, diare yang tadi kan patologis, frekuensi lebih 3 kali, ada pertambahan volume air terutama. Kalau zaman dulu ada namanya muntah mencret, ini dengan atau tanpa muntah itu boleh. Oke. Kemudian diare itu penyebabnya macam-macam ya. Jadi nanti kalian sebagai dokter umum lah, terutama waktu intensif nanti, setelah waktu intensif atau nanti sekolah setelah itu kan PPDS, terserah mau spesialis apa. Tapi yang jelas harus kalian ingat, diare itu tidak selalu akibat infeksi ya. Jadi diare itu ada inflamasi dan non inflamasi, radang dia. Yang inflamasi bisa infeksi. Nah, infeksi ini juga yang paling banyak adalah virus. Nah, yang pesan yang mau saya sampaikan, jadi jangan buru-buru ngasih antibiotik pada diare ya, terutama pada bayi atau anak kecil yang di bawah 2 tahun ke bawah, terutama hati-hati karena paling sering penyebabnya adalah virus ya. Oke. Nah, dari virus yang terbanyak itu yang tersering adalah rotavirus, apalagi umur-umur 6 bulan sampai 2,5 tahun ya. Nah, kemudian penyebab diare tadi sama di antara ini negara berkembang dan negara yang
negara maju. Jadi dekat develop ini dekat negara yang maju, developing kita Indonesia termasuk developing country sama. Jadi penyebab tadi diare rotavirus itu adalah diare kota. Jadi tidak berhubungan dengan itu. Izin dok, Ya, kalau di buku rancangan pembelajaran untuk K12 yang sekarang dokter nggak ajar apa-apa, ini. nanti nggak ikut aja nih. Ini yang lama yang kita ikut aja, kita nggak ikut situ. Oh ya, baik dok. Baik dok. Kita sebenarnya kalau di pediatrik kita tidak ikut apa namanya anatomi ya, itu nanti semua ASEAN segala macam nanti saya share apanya. Jadi kita nggak ikut topik yang itu. Di situ sebutnya apa ASEAN? Tertulis gastroesophageal reflux pada anak dok. Ya nggak gitu, karena kan itu pembagian dari dulu tetap gitu, tapi kita nggak baginya seperti itu ya. Karena nanti kita membahas nanti di topik muntah itu. Oh ya dok. Jadi kita masih ini kan lama nih ini kan transisi namanya. Ya dok. Baik dok. Nanti kita ikut aja Glogis sampai ada beberapa kali pertemuan. Nanti GR itu akan kita bahas di topik muntah. Ya dok. Baik dok. Jadi yang gini. Jadi di gastro anak itu kita sebelum model KBK seperti sekarang kita udah seperti itu. Jadi kita kuliah berbasis keluhan masalah ya. Jadi kita di anak itu gastro anak tidak membahas per penyakit. Nah, nanti misalnya tumor mulut atau gitu-gitu tidak. Tapi kita membahas adalah perkeluhan. Contoh ini diare semua komprehensif. Nanti ada topik muntah akan membahas termasuk GER dan kelainan lainnya. Oke. Gak apa-apa, Sian, terima kasih. Jadi kita nggak ngikutin topik itu ya, nggak ngikutin. Nanti kan ingatkan aja, pokoknya ada kuliah akan kita sambung terus. Baik dok. Oke, rotavirus itu virus RNA dan diare umumnya masuk melalui rute oral ya, oral fekal. Jadi artinya yang tercemar dari feses akan masuk ke mulut akan seperti itu. Oke. Nah pencegahannya tentunya dengan sebelum divaksinasi ya, vaksin rotavirus ada ini tentunya dengan breastfeeding. Karena rutenya fekal oral tetap cuci tangan ya, dan kebersihan ya, good hygiene artinya kebersihan secara umum dan lingkungan. Nah ini juga ada istilah nanti kalian waktu jadi dokter di rumah sakit orang biasa bilang apa ini sakitnya GE disingkat gitu kan di rumah sakit, kemudian atau gastroenteritis nanti koas juga gitu. Kasus apa? Kasus GE gastroenteritis. Kadang-kadang ditambah lagi akut gastroenteritis ya itu. Jadi ingat bahwa kalau kita tadi sebutkan di bawah 14 hari kita buat akut ya. Nah ini ada pengertian. Jadi kalau dia gastroenteritis sama juga dia volume feses yang tadi cair tadi lebih atau sama dengan 3 kali per hari ya. Bisa dengan atau tanpa muntah, bisa dengan darah atau lendir. Kalau dengan darah, terminologinya lagi adalah disentri ya. Itu ingat aja kalau dia mencret plus darah kita sebut disentri. Nah ini klasifikasi yang lain bisa dengan onset, ada umur dan macam-macam ya. Kalau tadi WHO bahwa pembagiannya akut, diare persisten dan disentri. Jadi nggak ada istilah diare kronis di WHO itu. Itu harus dipahami ya. Kalau nanti di penyakit dalam ada istilah diare kronis. Oke. Ini pembagian lain ada neonatal diare macam-macam, tapi yang kita pegang adalah WHO. Nah satu lagi nih onset. Nanti ada istilah prolong diare. Jadi hati-hati kalau diare sudah berlanjut lebih 7 hari ya, 7-14 hari. Oke, kita lanjut aja nih patogenesis. Jadi kalau zaman dulu sering dibahas ini diare itu 2 macam, yang osmotik dan sekretori. Nah, kalau dia berhubungan dengan osmotik, zaman dulu dipuasakan. Oke. Jadi dipuasakan pasiennya, kalau dia stop berarti di asumsinya dia adalah osmotik. Kalau yang tidak stop diarenya dengan puasa itu sekretorik. Tapi zaman sekarang tidak lagi direkomendasi ya. Jadi tidak ada rekomendasi lagi seperti itu. Tidak rekomendasi pasien-pasien diare kita puasakan ya. Oke. Macetnya nih. Oke, ini secara epidemiologi bisa endemik, epidemik, yang sekarang kita pandemi, kemudian ini yang tadi kita bahas WHO. Jadi yang WHO ini ada satu lagi tambah diare dengan gizi buruk ya. Oke.
Nah, sebenarnya diare itu apa? Diare itu adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Diare itu mekanisme pertahanan tubuh. Kenapa? Ada sesuatu masuk tadi dari fekal oral, ada mengandung misalnya salah satu rotavirus, dan tubuh kita akan mencuci saluran cerna itu, makanya volumenya meningkat ya, volumenya meningkat di saluran cerna, nanti volume air ya. Nah, jadi harus kita satu lagi yang tadi sudah, yang poin pertama diare pada bayi, penyebabnya paling sering rotavirus ya, virus, ada rotavirus. Nah, yang kedua, penyebab virus ini adalah sembuh sendiri. Jadi ingat, diare itu bisa sembuh sendiri ya. Nah, cuman kenapa tadi mekanisme pertahanan tubuh, air dipompa ke saluran cerna, jadi niatnya mencuci, niatnya baik kan, mencuci usus supaya clean, supaya jangan ada toksin segala macam. Tetapi ini berlebihan, bisa menyebabkan hilangnya air dan elektrolit ya. Kemudian tentunya bahan-bahan makanan. Ya, ini yang beresiko, akan menyebabkan dehidrasi dan lain-lain ya. Oke. Jadi diare itu yang nanti tata laksana juga adalah komplikasinya, misalnya dehidrasinya dan lain-lain, ini hipoglikemi. Jadi bukan tujuan kita mengobati diare pada bayi anak itu adalah menyetop diarenya, itu ingat. Jadi bukan menyetop diare, tetapi mengatasi komplikasi seperti dehidrasi dan lain-lain. Nah, ini kalau dia diare, kalau yang keluar cairan akan dehidrasi, kalau dia keluar elektrolit akan terjadi elektrolit imbalance ya. Jadi banyak dia, natrium dan lain-lain. Kemudian kalau dia diare akan mengeluarkan basa, jadi pasiennya akan asidosis. Nanti berbeda kalau antitopik muntah, dia akan alkalosis ya. Ini yang keluar basa, pasiennya asidosis. Tentunya kalau dia diare, selain air atau macam-macam, nutrien juga keluar, bahan-bahan makan nutrisi keluar. Ini akan bisa menyebabkan hipoglikemi. Kalau dia berlama-lama, bisa menyebabkan gizi buruk ya, protein kalori malnutrition, jadi gangguan gizi pada akhirnya. Tentunya diare ini akan berhubungan dengan rusaknya mukosa, nanti ujung-ujungnya akan terjadi malabsorpsi, ujung-ujungnya bisa ke gangguan gizi buruk juga, jadi sama dia. Makanya nanti tujuan kita adalah mengatasi komplikasi. Kita harapkan dalam 7-14 hari mukosa yang rusak ini akan sembuh kembali. Oke. Ini tetani, ini tanda-tanda secara umum. Oke. Kita skip aja. Nah, kalau dulu kan tanda-tanda dehidrasi itu banyak macamnya, sampai 13 sampai puluhan. Misalnya tanda dehidrasi adalah bisa sampai koma, kesanggupan sadaran, ubun-ubun cekung, air mata nggak ada, kemudian heart rate meningkat. Ini tanda-tanda kurang cairan di volume vaskular ya, di intrapaskular. Jadi tanda-tanda sama, kita lihat. Tentunya pasiennya akan merasa haus, kemudian turgor akan turun ya. Nah, dan dehidrasi itu ini mulai mengatasi dehidrasinya, tentunya awalnya kita harus tahu derajat dehidrasi. Nah, jadi kalau pada diare tingkatannya tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, dan dehidrasi berat, atau bahasa Inggrisnya some dehydration ini ya. Dehidrasi berat ini adalah some dehydration. Kemudian kalau kita hitung persen, misalnya berat badan, misalnya kemarin dokter Asian, misalnya lagi praktek dokter Asian, hari ini pasiennya datang, kemudian kemarin dia datang berobat, turun berat badannya 1 kilo misalnya, berat badannya sebelumnya misalnya 10, berarti 10%. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Itu nggak masalah, aman ya. Jadi kalau kurang cairan, kita tahu berat badannya sebelumnya, kita tinggal kasih cairan sesuai dengan berat badan yang hilang. Yang jadi masalah adalah pasien itu kita tidak kenali, kita bertugas di UGD, tiba-tiba pasien masuk dengan dehidrasi. Itu kita perlu menaksir atau menentukan derajat diagnosa ya, derajat dehidrasi. Jadi menaksir berat badan yang hilang ya. Oke. Nah, tentunya ini tujuan dari ini sudah saya jelaskan bahwa tujuan kita mengatasi kasus diare adalah mengatasi komplikasi. Ingat, tetap komplikasinya duluan, jangan lupa cairan duluan. Kita rehidrasi, makanan segala macam itu menyusul setelah terjadi rehidrasi ya.
Oke. Jadi ini slide ini menjelaskan misalnya ada diare, kita nilai dulu derajat dehidrasi, tentunya akan kita lakukan pengobatan treatment sesuai dengan apa yang keluar ya. Misalnya dehidrasi itu keluar cairan dari tubuh, tentunya yang keluar adalah cairan dan elektrolit ya, air elektrolit. Tentunya kita kasih cairan infus atau oral yang mengandung ini semua. Kemudian sekarang obat-obatan itu yang direkomendasi adalah zinc ya. Sedangkan antibiotik sangat selektif tergantung penyebab. Kalau penyebabnya memang contoh kasus bakteri Shigella itu antibiotik. Jadi yang ini kita umumnya membahas adalah penyebab diare itu rotavirus. Nah ini tanda dehidrasi, nanti masing-masing harus paham betul, hanya 4, tadi kan banyak di slide sebelumnya, heart rate segala macam, tapi kalau untuk menentukan derajat dehidrasi, kita nggak perlu terlampau jelimet, jadi mengerti ini aja akan bisa menentukan derajat dehidrasi. Jadi kita lihat ada 4 aja, dan 4 ini hanya satu yang diperiksa, ini kondisi keadaan umumnya, kemudian mata, kita lihat cekung nggak cekungnya, kemudian rasa haus, ini kan bisa dilihat ditanya-tanya. Dan yang diperiksa hanya satu, skin turgor. Nah ini turgor itu kita periksa di abdomen, di perut ya. Kita pencet biasanya di bawah 2 detik ya. Jadi kalau itu kita sebut tanpa dehidrasi quickly. Ini kondisi ini atau keadaan umum, kemudian mata, kemudian rasa haus, dan satu lagi turgor, hanya 4 ini. Nah bacanya dari kanan ke kiri, kita lihat dulu misalnya kondisinya apakah koma sampai dia kesadarnya baik ya, alert atau well gitu. Kemudian derajat yang satu lagi misalnya mata, kita lihat cekung, ini sebenarnya hampir sama, sunken, ini sunken juga, nggak dibuat very sunken. Nah satu yang kita harus perhatikan, jangan lupa semua ingat nanti terutama waktu bertugas intensif, hati-hati pada pasien-pasien yang memang hidungnya ini matanya cekung, hidung mancung biasanya. Kalau orang yang hidung mancung, biasanya matanya cekung, kita tanya sama orang tuanya, apakah memang anaknya sebelumnya seperti ini bentuknya ya. Oke. Maksudnya matanya, kalau hidungnya mancung. Kalau yang pesek kita langsung ketahuan dia dehidrasi atau tidak. Dibaca dari kanan ke kiri, kita sebutkan dehidrasi, misalnya some dehydration kalau ada 2 tanda di kolom yang sama. Contoh, misalnya pasiennya sunken dan dia haus, itu 2 di kolom yang sama ya. Oke, ini terapi cairan. Jangan lupa tetap rehidrasi. Setelah rehidrasi kita kasih cairan maintenance ya. Ini pakai obat segar. Ini mohon dihafal semua, haruslah, bukan harus dihafal karena ini akan nanti koas segala macam. Hampir semua ilmu pediatrik nanti akan memakai ini. Jadi kita biasa menghitung kalori juga berdasarkan holiday segar ini ya. Holiday sigar. Jadi 6 orang hafal mati lah bahasanya. Kalau pasiennya 10 kilo, berarti kalorinya 100. Jadi kebutuhan kalorinya 1000, kebutuhan cairan 1000 juga, karena 100 kali 10 ya. Oke. Jadi sama dengan ngitung kebutuhan cairan dan kebutuhan kalori sekaligus ya. Oke, kalau dia rehidrasi bisa oral dan bisa intravena. Oral itu oralit cukup, atau cairan. Kalau intravena pilihan utamanya adalah ringan laktat dan ringan asetat ya. Terus saja. Nah, ini secara fisiologi, patofisiologi, saya skip aja. Ini kalau dulu kan kuliah itu semua diterangkan, ini enggak. Ini adalah yang nerangkan di Departemen Fisiologi ya. Nanti dari staf dari fisiologi akan jelaskan ini. Nah, kapan pasien kita infus gitu tadi? Tadi kan kita harapkan oral dulu, oralit. Kalau nggak bisa baru kita infus kalau dia misalnya dehidrasi berat gitu ya. Kalau dehidrasi berat silahkan aja diinfus langsung, takut dia shock, jangan tunggu-tunggu shock. Kemudian dehidrasi berat atau diarenya berat, dia profuse, diarenya nggak berhenti-berhenti, kencang sekali, itu hati-hati, itu boleh kita pasang infus ya. Kemudian mulutnya nggak bisa nggak apapun dimasukkan nggak bisa, atau muntah-muntah misalnya. Kita kasih makan muntah, kasih minum muntah, itu adalah indikasi. Kemudian
Ada tanda-tanda lain ya, misalnya perutnya distensi hebat juga, atau udah kencingnya udah nggak ada, dia dehidrasi tapi urin sudah tidak ada atau sangat kurang oliguuri, itu adalah tanda-tanda intravena ya, pemberian cairan infus. Ini tanda-tanda dehidrasi di bawah 5% kita sebut tanpa dehidrasi, kalau 5-10% ringan sedang atau some dehydration, dan berat ya, satu lagi yang di atas 10. Jadi sebelah saya bilang tadi, kita gampang menentukan ini kalau kita tahu berat badannya. Kita hitung aja, oh kurangnya 6%, berarti dia some dehydration. Oh dia kekurangan berat, kehilangan cairan 11%, kita sebut berat ya, severe ya. Kalau tidak tahu berat badan sebelumnya, itulah kita pakai tabel tadi yang ada 4 ya. Ada 4 item itu, hanya turgor yang diperiksa, yang lain bisa kita lihat-lihat, tentukan derajat dehidrasinya. Nah ini protokol pemberian ini bisa berubah-ubah. Artinya beberapa sentra akan memilih yang lain, tapi secara umum kalau kita hitung sama ya, 50 sampai 100 cc per kilo, ini biasanya asumsinya beratnya 5 sampai 10 kilo ya. 5 kali 10 ini yang 10 kilo jadi 100 ya. Nah, kalau kita kasih oralit sama 75 cc per kilo. Ini ingat seumur hidup ya. Boleh 3 sampai 4 jam. Kenapa? Kalau makin gizinya, misalnya gizi buruk, yang 4 jam ini boleh kita perlama, kita prolong ya. Jadi kita rehidrasi lebih lambat kalau dia gizi buruk. Ini cairan, kalau gizi dehidrasi berat, kita pakai tetap 2 fase. Yang pertama 30 mili dan 70 mili. Jadi bisa dibaca ya, kalau ini oralit untuk pencegahan dan untuk pengobatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Izin dokter. Ya. Dok, gimana ya dok dari diarenya bisa membuat injury dok pada lapisannya dok? Oke, Mukosanya. sebenarnya ya bagus ya. Sebenarnya bisa terbalik gini dia. Ini siapa yang nanya? Gabriel dokter. Gabriel. Jadi dia bisa terbalik ya Gabriel. Terbaliknya misalnya gini. Masuk bakteri, virus, rusak mukosa. Itu maksud Gabriel lebih memahami itu kan. Jadi misalnya masuk bakteri, virus, mukosa musak, baru diare gitu kan maksud Gabriel kan. Yang ini kan terbalik kan. Iya dok. Ini terbalik dia, maksud kita gini, pada waktu rusak mukosa, makanya jangan buru-buru kasih antibiotik. Itu tadi, antibiotik itu merusak mukosa, antibiotik. Jadi itu maksudnya tadi. Jadi antibiotik atau obat-obat itu akan merusak mukosa sehingga diarenya akan berlangsung lama. Sama dengan tadi, kalau misalnya dia nanti ada bab selanjutnya, contoh diare penyebabnya dihubungkan dengan alergi makanan misalnya ya, itu kan kasusnya kan. Makin kita kasih makanan yang protein tinggi, mukosa makin rusak, pastinya makin diare. Jadi gitu ya, penjelasannya ya. Sebenarnya kalau kita banyak buku lebih lazim dia menyebutkan rusak mukosanya baru terjadi dehidrasi gitu ya. Oke, ya bagus pertanyaan. Ada yang lain? Baik dok, thank you dokter. Ya, sama. Pas. Ada lagi Asian mau tanya? Tidak dok. Nanti nggak apa-apa, nanti ada diare 2, nanti kan 1, nanti ada diare 2 ya. Saya pun lagi di mobil ini, tapi suara masih terdengar ya Asian ya? Masih dok. Ya mohon maaf, ini nanti ingatkan lagi, tolong saya diingatkan ya. Ya dok. Oke, kalau nggak ada lagi nanti tetap pertanyaan dikumpulin ya, dikumpulin. Tolong nanti Asian bantu screenshot lah. Ya dok. Sudah. Sudah saya screenshot dok.
Oke, nanti dikasih ke saya aja. Oke, Ya, Dok. terima kasih semuanya. Tetap belajar. Ini mulai kita